Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 4 ayat 13. Segala perkara dapat tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita mau kembali lagi bersekolah minggu. Kita mau kembali lagi memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Ayo tetap semangat ya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang semua duduk manis. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, tangannya dilipat, matanya ditutup, nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
matanya ditutup, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau semangat, sukacita, bernyanyi buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Hari ini kita mau kembali semangat bernyanyi buat Tuhan. Yuk, semua berdiri ya, tidak ada yang duduk. Yuk, tangannya digerakin, kakinya digerakin. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi lagu kita yang pertama, dari terbit matahari sampai masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semangat bernyanyi buat Tuhan ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, puji. Puji Tuhan, puji, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari awal, dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, dari terbit matahari buka mata sampai pada waktunya terbenam sore-sore, sampai kita mau tidur, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Iya, mungkin anak-anak ada yang belum tahu lagunya ya, nggak apa-apa, kita belajar. Kita percaya kalau kita senang memuji Tuhan, hati Tuhan senang, maka kita akan diberkati. Ya, baik, puji Tuhan. Kita mau sapa lagu kita yang kedua. Kita katakan lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Semua tetap berdiri ya. Kita mau semangat ini lagu ini. Haleluya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan, selamatkan jiwaku.
berkat bagi kita. Tadi dikatakan, ampuni dosaku. Nah, Tuhan sudah ampuni kita lewat apa? Yesus salib. Buat siapa? Buat kita. Oleh sebab itu, kita mau katakan kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Yuk, lagu ketiga kita menyanyikan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya. Kita percaya, tadi kita kan mau katakan apa yang Tuhan perbuat. Tangan kita semuanya kita mau pakai buat Tuhan. Haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Iya. Sekarang boleh duduk, ya. Tadi kita udah menyanyikan pujian tanganku kerja buat Tuhan, mulut kita memuji nama Tuhan, kaki kita berjalan cari jiwa. Tante Desi, cari jiwa itu apa? Cari jiwa itu artinya kamu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitarmu, memberitakan kebaikan Tuhan sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya, yuk. Sekarang duduk manis, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tante Desi percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara besar bersama Tuhan Yesus. Yuk, semua tangannya dilipat. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Dari awal nyanyikan pujian ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku, Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi, Dia. Yuk semua anak-anak sekolah minggu, tangannya dilipat, matanya ditutup.
kita mau berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan ya. Semua duduk manis, duduk tenang. Kita mau saksikan tayangan berikut dan nanti Tante Desi akan jelaskan. Ya, kita mau saksikan tayangan berikut. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras.
Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Haleluya, kita udah saksikan ya tayangan kisah tentang apa tadi? Yusuf mengampuni berapa? Saudaranya. Pinter ya, semua anak-anak sekolah minggu berarti memperhatikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi bercerita bagaimana Yusuf meskipun dia udah dijahatin sama kakak-kakaknya, bahkan diceritakan Yusuf ini dikatakan dijual ke Mesir. Dia nggak dianggap lagi ketika mereka ketemu Yusuf, mereka bilang sama papanya kalau Yusuf ini sudah mati. Padahal Yusuf ini dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir menjadi budak dan mereka dapat uang. Nah, anak-anak sekolah minggu kita lihat mungkin Yusuf bisa aja marah, dendam sama kakak-kakaknya. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf mau mengasihi, mau mengampuni? Kita lihat Yusuf saat itu menjadi orang hebat. Wah, menjadi penguasa di Mesir. Wih, orang kaya. Dia punya segala-galanya. Sampai satu ketika tempat tinggal ayahnya, tempat tinggal saudara-saudaranya, saat itu udah susah makanan, kelaparan, gak ada makanan. Sampai akhirnya keluarga dari Yusuf harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, ketika membeli makanan, Yusuf tahu bahwa yang datang itu adalah kakak-kakak dan adik-adiknya. Pertama adiknya belum dibawa ya, kakak-kakaknya dulu. Terus kedua kali adiknya dibawa, yang bernama Benyamin. Benyamin adalah adik kesayangan Yusuf. Karena Yusuf dan Benyamin, mereka adik kakak kandung, satu mama. Ya, kalau sama yang 10 lagi cuma satu papa tapi beda mama ya. Nah, kita percaya Yusuf meskipun dia sudah disakitin, dia sudah dijual, dianggap mati, kakak-kakaknya menyakiti dia, tapi apa yang dikerjakan Yusuf? Yusuf tetap mau mengampuni. Bahkan tadi Yusuf sampai nangis, Yusuf sampai gak kuat menahan air matanya ketika dia melihat adiknya, melihat kakak-kakaknya. Yusuf ini gak kuat. Sampai akhirnya Yusuf mengakui kalau dia adalah adik mereka yang bernama Yusuf yang dijual ke Mesir. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari kisah Yusuf kita mau belajar satu, gak boleh simpan dendam. Kedua, mau mengampuni. Ya, ketiga, hidup takut akan Tuhan. Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan.
dia nggak pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi dia jadi anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, kita belajar 3 hal ini. Jadilah anak yang mau mengampuni, jadilah anak yang tidak pendendam, dan jadi anak yang taat, ya. Dan nanti yakin anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang saling mengasihi. Gak boleh punya musuh, ya. Tante Desti, kan firman Tuhan bilang mengasihi saudara. Kalau musuh dari teman-teman saya boleh dong. Nah, itu gak boleh. Kita tetap harus mengasihi semua orang, baik itu yang sama agamanya dengan kita maupun yang beda agama. Karena kita semua ini diciptakan oleh Allah, Yesus kita yang ajaib. Ya, kita buka ayat hafalan kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Matius 6 ayat 14, ya. Matius itu perjanjian baru. Pertama sekali, kalian kalau Alkitabnya ada tanda, kalau tanda Desi warna merah, ya, langsung buka Matius. Kan ada lagunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Ya. Nanti kita belajar, ya, biar anak sekolah minggu hafal urutan Alkitab. Ya, Matius 6 ayat 14. Kita baca sama-sama. Udah ketemu? 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Oke, ketemu, ya. Kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ulang lagi, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga, ya. Jadi kita belajar ayat hafalan dan firman mengajarkan kita tentang pengampunan. Jadi anak-anak sekolah minggu gak boleh jadi anak-anak yang menyimpan dendam. Harus mau mengampuni, harus mau mengasihi. Meskipun orang yang menyakiti kamu, biarkan saja, ya. Karena upah kita ada di sorga. Yang penting gak boleh simpan dendam. Pintar anak-anak sekolah minggu, ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Biar kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, semua lipat tangan, tutup mata. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, ajarkan kami mau mengasihi, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan ampuni juga kesalahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah negeri kami boleh pulih dari penyakit corona, sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ya, anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tangannya ke atas, matanya tetap ditutup, tangannya diangkat ke atas, dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan rohanimu. Tuhan jadikan
membuat engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Allah Bapa menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggu kita udah selesai. Tetap semangat di rumah ya, jangan lupa hafalan. Tetap taat sama mama papa, dengar. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.